تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin, sidang Jumat azanillahu wa iyyakum. Tidak lain dan tidak bukan kalimat pertama yang diucapkan oleh setiap khatib ketika naik di atas mimbar setelah mereka mengucapkan salam adalah kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya, yang dengan nikmat-Nya, yang dengan hidayah-Nya, yang dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala kita mampu melangkahkan kaki, mampu berkumpul, mampu ruku', mampu sujud, mampu beribadah kepadanya. Itu semua karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sudah pantas Allah Subhanahu wa taala dipuji, disanjung dengan pujian-pujian yang tinggi di awal setiap pertemuan, di awal setiap khutbah, di awal setiap majlis. Kemudian tak lupa setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan salawat serta salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Jemaah kaum muslimin, sidang Jumat azanillahu wa iyyakum. Jauh-jauh hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan bahwasanya kehidupan kita sebagai umat Islam tidak jauh-jauh dari ujian dan fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul fitanu 'alal qulub kal hasiri 'udan 'uda." Fitnah dibentangkan di hadapan hati manusia. Fitnah itu masuk dari mata apa yang mereka lihat, masuk dari telinga apa yang mereka dengar, masuk dari mulut apa yang mereka makan, bahkan masuk lewat lubang hidung apa yang mereka hirup. Itulah fitnah. Dan faktanya jemaah kaum muslimin sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, semakin canggih teknologi kita, semakin cepat sinyal internet kita yang dulunya 4G sekarang sudah 5G, maka fitnah itu juga semakin cepat menyambar hati. Kalau kita lihat dewasa ini, jemaah kaum muslimin sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, fitnah di dalam saku celana anak-anak kita, fitnah di dalam saku baju kita, fitnah apa yang kita genggam sebelum tidur, fitnah apa yang kita buka bangun tidur. Maka fitnah yang luar biasa datang dari satu benda kecil yang tidak bisa lepas dari kita akhir-akhir ini, apa yang disebut dengan handphone. Oleh karena itu jemaah kaum muslimin sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, maka di tahun 2024 kita tidak lagi kaget ketika melihat anak-anak yang kecanduan gadget. Di tahun 2024 ini kita tidak lagi kaget ketika seseorang yang dikenal dengan ibadahnya bagus akan tapi terfitnah dengan benda kecil tersebut. Sibuk hari-harinya dengan film-film, sibuk hari-harinya dengan game online dan semisalnya. Dan kita tidak lagi kaget di tahun 2024 jemaah kaum muslimin, istri-istri kita, anak-anak perempuan kita berjoget ria hanya untuk demi mendapatkan dolar dari apa yang disebut Facebook Pro. Maka jemaah kaum muslimin sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, ada satu fitnah yang
baru-baru ini ramai dibicarakan dan tahun lalu menjadi trending dibicarakan oleh warganet. Fitnah tersebut adalah fakta bahwasanya negara Indonesia, negara kita tercinta, menduduki ranking 1, posisi pertama dengan negara pemain judi online terbanyak. Mengalahkan negara-negara Eropa yang padahal bandar-bandarnya ada di sana. Akan tapi pemain terbanyak justru ada di tengah-tengah kita, di negara Indonesia tercinta. Dan faktanya, datanya jamaah kaum muslimin, sidang Jumat azanillahu wa iyyakum. Data terakhir dari tahun 2024, ada setidaknya 2,7 juta warga negara Indonesia yang mendaftar sebagai pemain judi online. Dan dari nilai rata-rata, usia terbanyak adalah dari usia 17 sampai 20 tahun. Namun banyak juga ditemukan di tengah daftar nama para pemain ada ibu-ibu rumah tangga, ada kakek-kakek yang sudah pensiun, ada nenek-nenek yang diam di rumah, ada anak-anak yang sedang bersekolah. Maka banyak sekali orang-orang yang terjangkit dengan fitnah judi online tersebut. Bahkan tak jarang jamaah kaum muslimin, sebahagian ikhwan yang sudah dikenal dengan istilah pengajian, sudah ngaji sunnah, terfitnah dengan fitnah tersebut. Baru beberapa bulan yang lalu kami dihadapkan dengan permasalahan rumah tangga orang yang kami kenal. Ketika itu seorang suami dan istri berantem luar biasa, bahkan sampai mau menceraikan istrinya. Ternyata setelah digali, akar permasalahannya cuma satu. Bukan suaminya enggak sholat, bukan suaminya enggak ngasih nafkah, akan tapi apa? Suaminya kecanduan judi online. Bagi tetangga, bagi masyarakat sekitar, mereka hidupnya kaya, mereka hidupnya mapan. Rata-rata gaji sebulan suaminya adalah 20 juta rupiah. Akan tapi ternyata apa? Suaminya menanggung hutang dari judi online yang harus dia bayarkan tiap bulannya sebesar 33 juta rupiah. Oleh karena itu jemaah kaum muslimin sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, mabu, minum-minuman keras, kemudian judi, kemudian memberi makan pada berhala, dan yang terakhir mengundi nasib dengan anak panah. Itu semua adalah perbuatan yang najis, perbuatan yang kotor, perbuatan yang keji, dan termasuk amalan syaitan. Maka jemaah kaum muslimin, sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, fenomena ini menjadi PR bersama buat kita. Bukan hanya para ustadz yang berceramah di dalam masjid, akan tapi dari lingkup yang paling kecil, kita sebagai kepala keluarga bertanggung jawab terhadap anak kita, bertanggung jawab terhadap istri kita, bahkan bertanggung jawab terhadap saudara-saudara kita. Maka jemaah kaum muslimin, sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, kenapa banyak orang-orang yang terjerat kasus judi online? Dia sudah tahu rumusnya, sudah tahu polanya, sudah tahu prinsipnya, bahwasanya bandar nggak akan pernah kalah, dan dia sudah yakin ujung-ujungnya saya akan bangkrut, ujung-ujungnya saya akan kalah. Akan tapi apa? Jeratannya judi online, setidaknya dia memancing dua sifat dasar dari manusia. Sifat yang pertama adalah sifat penasaran. Setiap dari kita yang lahir di atas permukaan bumi ini memiliki gen rasa ingin tahu. Semua manusia normal punya rasa ingin tahu, punya rasa penasaran. Kalau bahasa anak muda zaman sekarang, punya perasaan kepo, ingin tahu urusan orang lain. Maka sistemnya dalam judi online inilah yang diasah, rasa ingin tahu, rasa penasaran. Dan inilah salah satu musibah yang menimpa Nabi kita, Nabi Adam alaihissalam, ketika iblis mengiming-iminginya untuk memakan satu buah yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kemudian diberi label,
Diberi nama buah ini buah kekekalan. Karena rasa penasaran yang terus diasah. Akhirnya Nabi kita terjatuh dalam dosa. Seperti itu pula yang terjadi pada saudara-saudara kita yang terjebak dalam siklus judi online. Ketika mereka berhasil dapat 100.000, mereka penasaran gimana caranya biar bisa dapat 200.000. Ketika sudah dapat 200.000, penasaran gimana caranya biar bisa dapat 500.000. Ketika sudah dapat 1 juta, penasaran gimana caranya biar bisa dapat 10 juta. Dan siklus itu terus berlangsung dan tidak terasa. Di ujungnya, di endingnya, semua uangnya diambil oleh bandar. Kemudian sifat manusia yang kedua yang dipermainkan dalam sistem judi online adalah sifat tamak dan rakus. Tidak jauh beda dari sifat yang pertama. Sifat yang kedua ini Nabi SAW sabdakan, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin." Kalau seandainya kita, anak Adam, punya lembah, yang lembah itu isinya semua emas, tidak ternilai sudah kalau dihitung saking banyaknya. La ahabba an yakuna lahu thaniyan. Sungguh dia benar-benar pengen dapat lembah kedua. Begitu seterusnya. Punya 2 pengen yang ketiga. Punya 3 pengen yang keempat. Sudah punya 1 mobil mau beli yang kedua. Sudah beli yang kedua mau ganti lagi beli yang ketiga. Seperti itulah sifat dasar kita manusia, tamak. Dan itu pula siklus yang terjadi di hadapan saudara-saudara kita yang terjebak dalam siklus setan judi online. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin, sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, tidak lain dan tidak bukan yang bisa membentengi kita, yang bisa mengarahkan kita setelah hidayah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan ilmu agama dan pemahaman yang benar. Ketika seseorang punya ilmu agama, kemudian dia punya pemahaman yang benar, maka dia akan mengamalkannya sesuai hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau dia hidup sebatas hidup, cari kerja sebatas cari makan, kemudian makan keluar jadi kotoran, selesai tidur, begitu terus siklusnya tanpa ada keinginan untuk tahu halal dan haram di antara agama kita, maka besar kemungkinan dia akan terjatuh ke dalam larangan-larangan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Jamaah kaum muslimin, sidang Jumat azanillahu wa iyyakum. Betapa banyak dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi SAW yang mencela, yang mengharamkan perbuatan judi. Akan tapi sadarkah kita, jamaah kaum muslimin, ternyata praktek-praktek perjudian banyak di tengah-tengah kita. Kalau di khutbah pertama kita fokus terhadap judi online, bagaimana jeratan judi online, bagaimana siklusnya, maka di khutbah kedua sedikit kita membuka mata. Bagaimana kita lihat ternyata praktek-praktek perjudian banyak di sekitar kita. Kalau kita lihat misalnya perkantoran, ketika ada event-event tertentu, mereka melaksanakan satu perlombaan antar tiap divisi. Kemudian perlombaannya menggunakan uang pendaftaran. Lomba futsal, tahu uang pendaftaran, PT pendaftaran. Terus rekah hadiah itu hadiahnya diambil dari uang pendaftaran tersebut. Maka ini judi. Banyak perlombaan di tengah-tengah kita. Lomba pingpong, lomba badminton, lomba 17-an dan semisalnya pakai uang pendaftaran. Yang uang pendaftarannya sebenarnya itu bahasa halus dari taruhan. Banyak juga lomba-lomba yang diikuti oleh anak-anak kita di sekolah-sekolah mereka. Pakai uang pendaftaran. Dengan uang pendaftaran ini pakaiin beli hadiah. Maka ini judi jemaah kaum muslimin. Sidang Jumat azanillahu wa iyyakum. Akan tapi apa? Kita tertipu. Kita terpedaya.
Sedikit diplesetin saja namanya kita sudah bingung. Padahal kalau seandainya kita mau belajar, kita serius belajar, kita akan bisa menelaah, kita akan bisa melihat dengan jelas yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita untuk menuntut ilmu agama yang benar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين في سوريا في برما وفي كل مكان يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أقيموا الصلاة.